Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan video ini saya akan membahas soal stoikiometri pada bagian yang kedua. Check it out. Jangan lupa subscribe dan like ya. Nah, kita mulai soal yang pertama. Jika diketahui ARFE sama dengan 56, S sama dengan 32, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Jika MR massa molekul relatif FeSO4 7H2O adalah, berarti yang ditanya massa molekulnya, massa molekul relatifnya MR-nya. Nah, perbedaan AR sama MR itu kalian harus tahu perbedaannya. Kalau dia AR hanya satu atom. Kalau dia MR berarti gabungan dari beberapa atom. Nah, karena ini tanya MR, berarti langsung aja MR FeSO4 7H2O. Nah, berarti itu kan terdiri dari, nah, di situ ada satu Fe, berarti 1 dikalikan AR-nya Fe. Kamu jumlahkan dengan S itu ada 1, berarti 1 kali ARS. Kemudian ditambah apa lagi? O-nya. O-nya di sini 7 kali 1 ada 7, kemudian tambah 4 berarti ada 11 dikali ARO. Kemudian apa lagi? Nah, ditambah, ayo apa lagi? Nah, ada H. H ini 2 kali 7 berarti 14. Berarti 14 dikali ARH. Nah, ada lagi. Nah, cuman ada 4 atom ya. Atom Fe, S, O, sama H. Nah, kemudian barulah kita masukkan. Nah, berarti 1 dikali ARFE udah dikasih tahu itu 56. Kemudian tambah 1 dikali ARS 32 ditambah 11 kali ARO 16, kemudian tambah 14 dikali ARH, berarti kalikan 1. Nah, berarti kalau kita jumlahkan semuanya pakai jalan manual atau kalkulator, sama ya. Mau manual mau kalkulator, jawabannya itu tetap 278 kalau dijumlahkan. Nah, ini dia berdasarkan perhitungan manual dan kalkulator, maka jawabannya domba. Paham ya? Itu dia untuk nomor 1. Ini soal paling dasar untuk stoikiometri. Kalian harus paham membedakan AR sama dengan MR. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, suatu senyawa karbon tersusun dari 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan 53,33% oksigen. Jika MR senyawa karbon tersebut 60, rumus molekul. Nah, untuk nomor 2, kita harus paham perbedaan rumus empiris sama rumus molekul. Kalau dia rumus empiris, rumus yang tidak bisa disederhanakan lagi, dibagi lagi. Sedangkan rumus molekul, rumus aslinya suatu senyawa itu, dan dia bisa dibagi menjadi molekul yang sederhana. Nah, itu ya perbedaan antara antara Re sama Rm. Nah, kita langsung ke soalnya. Kan di situ ada atom karbon, kemudian ada atom hidrogen, kemudian oksigen. Nah, ini persennya itu kamu anggap masanya, Dek. Nah, di sini kan ada 40% karbon, kemudian hidrogen ada 6,67%, kemudian oksigen ada 53,33%. Nah, ini persennya kalian anggap itu masanya. Nah, berarti di sini 40 gram banding 6,67 gram banding 53,33 gram. Nah, kita cari perbandingan molnya. Nah, ingat konsep mol itu kalau dikasih tahu massa, maka tinggal bagikan dengan AR-nya atau MR-nya. Karena ini masing-masing atom, berarti kita bagikan dengan AR-nya. Nah, karbon AR-nya itu 12. Nah, ini nggak ada dicatat di sini, tapi kalian harus hafal ya, biasakan AR
C itu 12, ARH itu 1, ARO itu 16. Nah, kalau kita bagikan 40 bagi 12 itu jawabannya 3,33. Banding ini tetap ya dibagi 1 6,67. Kemudian 53,33 dibagi 16 maka ini hasilnya 3,33. Nah, kita perkecil ini 1 banding 2 dibanding 1. Kenapa Kak ini harus 1 banding 2 banding 1? Karena yang paling kita sederhanakan paling kecil itu 3,33. Berarti semuanya ini kita bagikan dengan 3,33. Nah, itu dia ya. Nah, berarti kita dapat rumus empirisnya dong. Nah, ingat rumus empiris itu dikalikan N sama dengan rumus molekul. Nah, rumus empirisnya kan di situ ada C-nya sebanyak 1, hanya 2, O-nya 1. Nah, ini kalikan N, kemudian Rm-nya, rumus molekulnya dikasih tahu 60. Nah, berarti masukkan dek. C itu kan AR-nya 12 ya. Ini kakak langsung aja. 12 ditambah H itu 2 kali 1 ditambah O itu 16. Nah, ini N sama dengan 60. 2 kali 1 2 tambah 12 itu 14 tambah 16. Berarti ini 30 N sama dengan 60. Maka N-nya itu sama dengan 60 bagi 30 2. Maka rumus molekulnya itu menjadi CH2O kalikan 2 berarti C2H4O2. Maka jawabannya itu yang entok. Nah, itu dia untuk soal nomor 2. Saya tekankan kalian harus bisa membedakan apa itu rumus empiris, apa itu rumus molekul. Nah, ini juga soal sederhana yang sering keluar dalam kalau UNBK ini jarang keluar ya stokiometrinya, mungkin yang lebih kompleks lagi bentuk saudara. Tapi kalau misalkan di sekolah ini bakal keluar atau sering dikeluarkan dalam bentuk-bentuk soal atau ujian di sekolah biasanya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jreng. Nah, nomor 3. Garam hidrat MgSO4 NH2O dipanaskan hingga seluruh molekul airnya menguap dan tersisa zat padat dengan kadar 48,78%. Rumus hidrat tersebut adalah, berarti rumus hidratnya ini dek, kita cari berapa nilai N-nya di sini. Nah, ingat ya, untuk nomor 3 ini kita pakai persamaan perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Paham? Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini aku tuliskan ya, MgSO4 NH2O jika dipanaskan ini dia akan terurai menguap airnya ditambah NH2O. Nah, awalnya massa hidrat ini itu dikasih tahu 48,78%. Nah, persennya itu kita anggaplah itu massanya si rumus hidrat tersebut. Berarti di sini 48,7 airnya menguap dan sisa zat padat dengan kadar yang menguap berarti kan ini ya, berarti kadarnya ini yang 48,78 gram. Nah, berarti berapa sisanya si air itu? Ya udah, berarti kan massa persen itu 100 ya. Berarti karena ini kita anggap gram, berarti gramnya juga 100 gram. Berarti di sini 100 dikurang 48,78 gram, maka masanya si air itu nanti dapat 51,22 gram. Nah, kita carilah perbandingan mol MgSO4 kita bandingkan dengan perbandingan mol H2O. Nah, berarti kita cari molnya dulu. Mol MgSO4, langsung aja massa dibagikan dengan mR. Nah, massanya itu 48,78 gram. Kamu bagikan dengan mR MgSO4, nanti bisa kamu cari ya. Itu nanti nilainya
120. Nah, 120 gram per mol. Maka 48,78 dibagikan 120, ini nanti hasilnya 0,41. 0,41 mol. Nah, sekarang kita cari molnya si H2O. Nah, sama ya, massa dibagikan dengan MR-nya. Massa si H2O 51,22 gram. Kamu bagikan dengan MR-nya berapa? MR-nya itu berarti air itu 18. Ingat aja 18 gram per mol. Maka 51,22 bagi 18 iya kan 2,85 mol. Nah, udah dapat ini kita mol MgSO4, mol H2O. Nah, kita bandingkan deh, mol MgSO4 itu sama dengan koefisien MgSO4. Tadi kan saya bilang konsepnya perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, maka ini molnya kita bandingkan dengan koefisiennya. Ini mol MgSO4, kemudian kita bandingkan molnya si H2O. Kemudian di sini koefisien si H2O. Mol MgSO4 berapa? 0,41 per mol H2O 2,85, koefisien MgSO4 1 per N. Maka N-nya kita dapat nanti ini kamu bagikan aja 2,85 bagi 0,41. Nah, itu hasilnya nanti 6,95. Maka kalau kita bulatkan ini hasilnya 7. Maka jawabannya iya, yang entok MgSO4 7H2O. Paham ya? Karena kita cuma nyari nilai N-nya ini. N-nya ini itu sama dengan 7. Ya udah tinggal gantikan 7. Paham? Nah, itu untuk soal nomor 3 dan kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, lihat. Sebanyak 100 ml gas etana C2H6 dibakar dengan 280 ml gas oksigen PT. Maksudnya itu tekanan suhu dengan reaksi. Ini dia, ini reaksinya. Yang ditanya, jika reaksi berlangsung sempurna berarti habis bereaksi, akan dihasilkan gas karbon dioksida sebanyak. Nah, untuk soal nomor 4 ini, nah ini hukum Gay-Lussac. Jika diukur pada suhu dan tekanan sama, itu ingat perbandingan volume gas-gas dalam reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Tadi kan soal yang sebelumnya perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, ini juga perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini kan ada dua volume ya. Nah, volume si etana sama volume gas oksigena. Yang mana kita gunakan untuk mencari mol yang pada hasil reaksi. Mencari volume pada hasil reaksi. Nah, berarti kita tulis ya soalnya. Gini. Gas C2H6 itu kan molnya volumenya ada 100 mili. Kita bagikan ini koefisiennya 2. Berarti di sini kan 50 ml ya. Nah, kemudian kita lihat gasnya si O2. Gas O2 itu ada 280 ml. Maka bagikan dengan koefisiennya 7. Maka di sini 40 ml. Nah, sekarang kita udah lihat gas si etana berapa, gas O2 berapa. Lihat yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 50 atau 40? Iya, yang 40. Maka volume oksigen lah yang kita pakai untuk mencari volumenya CO2 atau nanti dikenal ini reaksi pembatas RP. Reaksi pembatas ya. Nah, berarti saya tulis ulang reaksinya C2H6 gas tambah 7O2 gas. Ini menghasilkan reaksi 4CO2 gas tambah 6H2O. Nah, 6,2O dalam bentuk gas. Nah, di sini kan dikasih tahu ya 280 ml.
Nah, bagaimana kita mencari volume yang di sini? Gunakan persamaan jika volume ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali volume diketahui. Nah, di sini di bawah aja. Volume ditanya siapa? Volume ditanya CO2. Berarti volume CO2 sama dengan koefisien ditanya. Ditanya kan CO2, berarti koefisiennya 4 per koefisien yang diketahui. Nah, ketahui kan oksigen 7 dikali 280 ml. Nah, ini 280 bagi 7 coret-coret tewas, maka di sini 40. 40 kali 4 160 ml. Maka jawabannya iya yang B, bola. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan hanya 4 soal, dan dalam 4 soal ini semoga bermanfaat untuk kalian yang kelas 10 atau yang kelas 12 yang fokus SBMPTN tapi masih bingung untuk mempelajari kimia. Nah, ini untuk materi stoichiometry, ini materi dasar yang bisa kalian pelajari. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like serta tinggalkan komentar kalian pada video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.